Di sini saya akan menjelaskan bangun ruang bersisi lengkung pada tabung. Di mana tabung sendiri ialah merupakan suatu bangun ruang yang terdiri dari 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, ciri-ciri tabung sendiri itu ialah yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Yang kedua, tabung memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk atas dan rusuk bawah. Jadi rusuk pada tabung itu ini yang rusuk atas dan ini yang rusuk di bawahnya. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Nah, karena bangun ruang bersisi lengkung pada tabung ini dia memang bersisi lengkung, jadi dia melengkung, jadi dia tidak memiliki titik sudut. Sehingga tabung juga tidak memiliki bidang diagonal serta tidak memiliki diagonal bidang. Selanjutnya, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan kongruen, yang artinya sisi alas dan sisi atasnya ini sama besarnya. Selanjutnya, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Jadi tingginya ini, tinggi tabung, ini bukan titik pusat antara alas dan atas. Selanjutnya, bidang tegak tabung terwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nah, jadi yang membentuk lengkungan itu kan ini ya. Jadi ini disebut selimut tabung gitu. Jadi dia yang berbentuk persegi panjang tadi, jika berbentuk melengkung, nah ini dia. Jadi selimut tabung. Selanjutnya juga jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Jadi ini dia, 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi dia seperti ini. Ini dia persegi panjangnya yang sudah menjadi selimut tabung. Ini di bagian alas. Dan ini di bagian bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau melengkap, jadi kalau dia gambar asli dari tabung itu dia yang seperti ini gitu. Tabung. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sebuah tabung. Nah, bagian-bagian tabung itu terdiri dari beberapa sisi. Yang pertama itu sisi atas dan bawah yang berbentuk lingkaran yang besar. Kemudian ada tinggi tabung yang jika kita lihat itu dapat kita ambil dari selimut tabung. Kemudian ada jari-jari atau setengah dari lingkaran ya, setengah dari diameter, dan ada diameter tabung. Ini adalah contoh dari sebuah tabung yang dapat kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih memahami tentang tabung, bagaimana membuatnya adalah dengan menggunakan kertas karton atau kertas jeruk, dan lem. Setelah itu ada penggaris, ada pensil, dan ada jangka.
sini saya akan menjelaskan tentang kerucut. Nah, kerucut salah satu bangun ruang yang bersisi lengkung di mana alasnya berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan lingkaran. Kerucut disebut sebagai limas yang istimewa. Kenapa disebut sebagai limas yang istimewa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Yang membedakan antara kerucut dengan limas yaitu alas kerucut berbentuk lingkaran, sedangkan alas pada limas berbentuk segi yang beraturan. Kerucut bisa dibuat atau bisa dibentuk dari segitiga siku-siku dengan menggunakan sumbu putar dengan putaran sebesar 360 derajat pada sisi siku-sikunya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri kerucut. Yang pertama, kerucut itu mempunyai dua bidang sisi. Sisi yang pertama, sisi lengkung, berada di atas, dan sisi yang kedua, sisi alas, berada di bawah. Ciri-ciri yang kedua, bahwa rusuk itu mempunyai satu buah rusuk, berada di alas. Yang selanjutnya, kerucut mempunyai satu titik sudut. Satu titik sudutnya itu terletak di mana? Terletak pada puncak kerucut. Yang selanjutnya, kerucut mempunyai jaring-jaring yang berbentuk lingkaran dan juring lingkaran. Yang selanjutnya, kerucut mempunyai tinggi, di mana tingginya itu terletak pada puncak kerucut dengan pusat alasnya. Oke, misalnya kita tandai puncaknya itu dengan titik E, kita namakan dengan titik E, dan pada pusat alasnya kita tanda dengan titik B. Oke. Sehingga tinggi kerucut itu berada di antara titik E dan titik B. Yang selanjutnya adalah kerucut mempunyai luas, dan ciri-ciri yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kerucut itu mempunyai volume. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kerucut. Yang pertama, bagian titik mulut atau titik puncak yang berada pada ujung sisi selimut kerucut. Yang kedua, bagian bidang sisi, yaitu sisi lengkung atau selimut dan sisi lingkaran yang merupakan alas. Yang ketiga, bagian rusuk lengkung yang berbentuk lingkaran yang menghubungkan sisi alas dan sisi selimutnya, yaitu ini. Yang keempat, bagian diameter yaitu dari A ke B, dan bagian jari-jari kerucut dari A ke O dan O ke B. Yang keenam, tinggi kerucut adalah jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Yang kedelapan, bagian alas yang berbentuk lingkaran. Dan yang kedelapan, garis pelukis yang merupakan garis-garis selimut kerucut yang ditarik dari puncak ke lengkungan rusuk kerucut. Yang kesembilan, volume kerucut adalah seberapa besar ruangan di dalam kerucut yang mampu ditempati, sedangkan luas permukaan kerucut merupakan jumlah seluruh sisinya. Yang ke-10, kerucut terdiri dari sebuah lingkaran dan juring yang disebut jaring-jaring kerucut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu bola. Nah, bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik yang disebut dengan satu titik pusat bola, dan bola hanya memiliki satu sisi. Dimensi sebuah bola dinyatakan dalam besaran jari-jari ataupun diameter. Jari-jari atau radius bola adalah jarak antara permukaan bola dengan titik pusat bola. Diameter bola adalah jarak garis lurus antara permukaan bola dengan permukaan seberang titik pusat dan melalui titik pusat bola, atau dengan kata lain, diameter bola sama dengan 2 kali jari-jari bola. Adapun ciri-ciri bola yaitu yang pertama memiliki jari-jari, kemudian memiliki diameter, kemudian yang ketiga memiliki satu titik pusat seperti yang digambar, kemudian yang keempat memiliki satu buah sisi lengkung, kemudian tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, memiliki luas permukaan, dan yang terakhir adalah memiliki volume. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bola. Jadi di sini saya mengambil contoh bola kasti. Bagian-bagian dari bola itu yang pertama adalah unsur titik pusat. Bola memiliki satu titik pusat, yang dimana titik 0 yang sering disebut sebagai titik pusat. Dapat kita lihat pada bola ini di tengah-tengah dari bola. Titik pusat bola memiliki jarak yang sama terhadap titik selimut pada bola yang mana saja. Di sini saya mengambil contoh yang dapat dimengerti. Ini kita anggap bola, di sinilah titik pusat di tengah-tengah. Yang kedua itu unsur jari-jari. Jari-jari pada bangun ruang bola adalah jari dari titik pusat bola ke titik pada sisi lengkung bola. Jadi dari tengah-tengah ke sisi lengkung bola. Ataupun dapat kita perhatikan O dan A. Dari titik pusat kita tarik ke sini, dapat dikatakan sebagai A. Jadi dapat dikatakan sebagai jari-jari. Untuk mempermudah kita dapat mengambil satu kertas, setelah itu kita bentuk lingkaran, ataupun ini dapat kita umpamakan sebagai bola. Jadi titik pusatnya di tengah-tengah dan jari-jarinya ditarik ke sisi lengkung, jadi OA. Selanjutnya yang ketiga adalah unsur diameter bola. Diameter bola adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik bola, baik sisi bola yang melewati titik pusat bola. Pada contoh ini,
dapat kita perumpamakan yaitu titik pusat A dan B. Jadi kita tarik dari A ke B. Itulah yang dikatakan sebagai unsur diameter. Kita lihat contoh yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, yaitu A dan B. Dapat dikatakan sebagai unsur diameter. Selanjutnya adalah sisi permukaan bola, yang dimana sisi bola adalah kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik pusat bola. Sisi bola berbentuk lengkung yang sering dinamakan dengan selimut bola ataupun kulit bola.